Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, apa yang terjadi sesungguhnya? Kenapa suap atau gratifikasi atau apapun itu senilai 40 juta rupiah untuk bebas karantina belum juga diusut hingga saat ini? Saya sudah bergabung sama saya adalah Ketua Kompolnas Komisi Kepolisian Nasional, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto. Pak Beni, sehat selalu? Salam sehat selalu. Iya, Pak Beni, ini 40 juta rupiah suap atau gratifikasi tidak ada yang tahu, tapi yang jelas belum diusut. Ada apa? Ini semua kaitannya tentunya dengan rasa keadilan masyarakat. Ketika seorang tokoh, selebgram, aktivis dan sebagainya, tentara dan sebagainya, maka publik akan mengikuti terus hukumnya dan tentunya akan menunggu hasil akhirnya gimana vonisnya dan gimana. Kita mengikuti bagaimana bunyi vonisnya. Kalau kita baca vonis 4 bulan. Ya. Dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani. Oh, ini saja publik pasti sudah marah. Belum lagi dengan percobaan 8 bulan, denda 50 juta. Nah, kemudian dalam konteks suap, ini sesungguhnya sidang pengadilan yang secara transparan terbuka ketika proses tuntutan, pembuktian sampai dengan pembacaan vonis. Isi vonis kan semua mengikuti. Ya. Betul, saya menyuap. Hakim nanya berapa, kemudian 10 juta. Apakah dikembalikan? Iya, dikembalikan. Nah, apakah dengan pengembalian uang suap itu pidananya hapus? Tidak. Tidak. Sebentar, ini penting Pak Beni. Jadi, walaupun sudah dinyatakan dikembalikan, tapi tidak menghapus pidananya. Tidak menghapus pidana, karena dengan suap itu kemudian terjadi pelanggaran undang-undang kekarantinaan. Lain kalau ngasih ditarik lagi, tidak ada imbalan apa-apa, ini kan sudah jadi. Suap itu dikembalikan setelah ramai. Tetapi yang bersangkutan sudah dapat fasilitas itu yang diharapkan, yaitu keluar dari karantina. Jadi di sini menurut saya justru isi putusan itu memperkuat pembuktian. Kenapa? Itu sudah menjadi dokumen putusan itu. Ini pembuktiannya jauh lebih mudah. Bukan bukti transfernya, kemudian Anda terima rekeningnya siapa saja, tinggal cross check, kemudian nanti itu akan lebih mudah. Iya, ada pernyataan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Tubagus Ade, yang menyatakan bahwa ketika ada suap maka harus terkait dengan penyelenggara negara, ASN misalnya. Berikut ini saya akan putarkan dulu. Pak Beni, saya ingin bertanya, apakah ketika ASN, ya jelas kalau seandainya menerima ASN maka bisa dijerat. Tapi kalau yang menerima ini bukan ASN, bukan penyelenggara negara, apakah bisa dikategorikan tetap sebagai suap atau tidak bisa? Ya, dalam kaitan ini tentunya nanti harus dirunut dulu. Siapa yang memiliki otoritas, kewenangan untuk mengeluarkan dan bersangkutan dari karantina. Ini kan yang menentukan dia. Maka harus dirunut nanti. Siapa secara berunut bawah ke bawah, apakah ada arahan, apakah ada seizin dan sebagainya. Nah, yang memiliki otoritas ini kan kita semua tahu ya, di Satgas itu terdiri dari ASN, kemudian juga bahkan dari aparat. Nah, oleh sebab itu kalau saran saya perlu dilakukan penyelidikan pasca putusan ini, maka dibuka penyelidikan dalam kasus suapnya, baru dirunut ke atas ini ke siapa. Nah, oleh sebab itu saya yakin ketika ini nanti dilakukan akan bisa dibuktikan siapa sih yang punya kewenangan sampai. Saya yakin Pak Beni juga lama di reserse. Saya ingin tanya keyakinan Pak Beni secara pribadi.
kasus ini pasti mengerucut kepada penyelenggara negara karena terkait dengan bisa membebaskan seseorang dari karantina. Betul, kalau saya tidak sebagai seorang penyidik, ya yang punya otoritas tentunya adalah aparat, dalam hal ini penyelenggara negara, entah itu ASN dan aparat yang berada di sana. Sejauh ini Kompolnas apakah berusaha untuk mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini karena belum diselidiki sampai saat ini setidaknya. Benar demikian, Pak Beni? Kami dukung agar kasus ini dituntaskan. Kenapa? Ini dampaknya cukup luas. Ketika pemerintah aparat sedang menegakkan aturan, prokes, kemudian upaya-upaya untuk mendisiplinkan masyarakat, ketika ada satu kasus yang kemudian muncul yang melibatkan bukan orang terkenal, bukan pejabat, hanya masyarakat biasa, dan ditindak dengan hukuman yang lebih berat, itu nanti akan muncul perdebatan dan nanti muncul distrust. Dan Kompolnas akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas untuk tegaknya keadilan. Karena ini bukan soal siapa-siapa, tapi ini soal bagaimana kemudian hukum itu ditegakkan secara adil kepada siapapun. Betul, jadi kami akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan bahwa upaya maksimal dilakukan. Dan pasti ada oknum petugas yang terlibat di sini. Nanti kita akan lihat bagaimana proses penyelidikannya dan kita akan kawal sama-sama. Terima kasih Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto. Terima kasih Pak Beni, sehat selalu. Terima kasih. Saudara, ada kasus selain Rachel Fenya masih terkait dengan karantina, yakni pesohor Ahmad Dhani dan istrinya Mulan Jameela yang merupakan anggota DPR. Ada pegiat media sosial yang mengunggah foto yang bersangkutan Ahmad Dhani dan istrinya Mulan Jameela tidak melakukan karantina. Saya akan menelisiknya eksklusif